Hai semuanya. Hai. Welcome to Joy Online Service. Yeay. Welcome nih buat kalian yang baru pertama kali nonton atau kalian sudah sering banget nontonin Joy Online Service. Buat kalian yang nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya dan sekitarnya, we are so happy to meet all of you. Oke, nah sebelum kita lanjut, kita mau apa dulu nih? Yel. Yes, kita mau yel. Yuk yang di rumah kita bangkit berdiri semuanya, kita mau siap-siap yel nih. Oke, ready? Ready. 1, 2, 3, Joy. Yes, I'm awesome. Sekali lagi ya, yang lebih meriah lagi ya, oke? Joy. Yes, I'm awesome. Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama. Let's worship Jesus together. Let's clap our hands together. I'll never be lost. I won't be all alone. Find me, save me, call me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You find me, change me. You are my way home. Bersama-sama, good to know. No matter where I go, you will never leave me alone. It's so good to know. No matter where I go. To the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, you called me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me. You are my way home. Tracy, it's so good to know. No matter where I go, you will never leave me alone. It's so good to know. No matter where I go. To the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. It's so good to know. No matter where I go, you will never leave me alone. It's so good to know. No matter where I go. To the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. You are always with me, Lord. You are always with me, Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Thank you, Jesus. Joy, mari angkat tangan kami. Let's open our heart to Jesus. Bersama-sama. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajak ku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau mengenal
Oke, kali ini kita saatnya main games. Yeay. Games kali ini adalah tebak kota. Oke, kalian sudah kelas berapa ini? 5. 6 sama 5. Harusnya ingat ya kota-kota di Indonesia ya. Oke, kita akan main tebak kota. Misalnya nanti kasih ciri-cirinya, kalian tebak itu kota apa. Angkat tangan dulu, oke? Kotanya panas banget. Surabaya. Jadi Surabaya bener. Padahal baru panas, padahal kan semua kota bisa panas kan. Oke, tapi benar-benar. Oke, yang kedua. Sama juga panas banget. Yang kedua, terkenal ikonnya itu ondel-ondel. Ada gedung Monas. Banyak gedung tinggi dan banyak mall. Benar, Jakarta. Kurang banter, harus yakin. Mana? Jakarta. Oke, good. Jakarta. Kita sekali lagi ya, harus yakin jawabnya. Hawanya dingin kotanya. Kan baru satu clue. Lanjut ya. Terkenal bolu susu Lembangnya. Oleh-olehnya enak-enak. Ayo tebak aja. Salah. Yang dingin satu lagi. Bukan, satu lagi yang jauh deketnya Jakarta. Tuh, dah. Deketnya Jakarta, 2 jam dari Jakarta. Depannya B. Bandung. Benar, Bandung. Lama banget ya. Oke. Kalian juga bisa cobain di rumah ya sama teman-teman kalian atau orang tua kalian. Bye-bye. Halo Joy Kid, gimana kabarnya? Semuanya tetap sehat dan terus ikutin serial kita every Sunday, oke? Nah, nggak lupa nih, 1 bulan ini kan kita ngebahas minggu lalu, 2 minggu yang lalu, kita ngebahas 1 superhero. Ada yang inget nggak superhero apa? Ya, Superman. Nah, nggak kerasa ya kalau di minggu-minggu yang akan datang kita itu udah deket banget sama 25 Desember yang which is artinya kita akan merayakan Natal. Mungkin yang di rumah udah pada sibuk, mungkin ada yang tuker kado, ada yang mungkin request sama papa mamanya mau beli apa, udah ada listnya dan lain sebagainya. Nah, kita mau lihat cuplikan superhero kita hari ini yaitu Superman. The world's too big, Mom. Then make it small. Focus on my voice. Pretend it's an island out in the ocean. Can you see it? I see it. My son was in the bus. He saw what Clark did. You have to keep this side of yourself a secret. What was I supposed to do? Just let him die? Maybe. I have so many questions. Where do I come from? You just have to decide what kind of man you want to grow up to be, Clark. Whoever that man is, he's going to change the world. If the world found out who I really was, they'd reject me. He was convinced that the world wasn't ready. What do you think?
Nah, seperti kita lihat nih di cuplikan videonya, Superman itu dia itu punya kekuatan yang bisa terbang dan punya super power yang kuat banget, tapi mereka itu diasuh sama orang tua asuh mereka yang which is bukan orang tua kandung mereka, tetapi nih Superman tuh disayangin dengan jadi pribadi yang baik, sederhana, dan juga suka menolong orang lain. Nah, kalau superhero from the Bible hari ini itu seseorang yang luar biasa istimewa sampai beberapa ahli yang tahu perbintangan, yang sukanya baca tentang bintang-bintang di langit, mereka itu sampai mau mencari satu orang ini nih, bayi ini yang dimana-mana mereka itu lagi viral banget di zaman itu. Dan mereka mau kasih persembahan yang terbaik, mereka memberikan segalanya yang terbaik untuk bayi yang akan dilahirkan ini. Nah, kira-kira bayinya siapa sih? Bayi Yesus. Nah, kita mau lihat nih. Bayi Yesus itu kan dilahirkan di kota Bethlehem, di negeri Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes. Nah, kan dikatakan kalau bayi Yesus ini juga dia seorang raja dari segala raja. Jadi nih, ya kan, kita perlu simak nih ceritanya. Nah, pada waktu itu semua ahli ilmu bintang dari timur itu mereka datang ke Yerusalem. Mereka itu sampai bertanya-tanya, mungkin setiap orang mereka tanya ini, di manakah anak itu yang lahir untuk menjadi raja orang Yahudi? Kami melihat bintangnya terbit di sebelah timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, ketika Raja Herodes tuh dia dengar tentang hal itu, dia ini terkejut. Nah, kira-kira nih ada yang pernah tahu atau dengar nggak? Terkejutnya itu happy atau terkejutnya itu karena dia marah? Ya, Raja Herodesnya ini agak kayak merasa shock, kaget, dan merasa nggak suka karena loh kok dibilangnya raja orang Yahudi. Padahal aku ini loh raja. Kok bisa-bisanya mereka menantikan dan very excited sama bayi yang disebut raja orang Yahudi ini. Nah, makanya dia menyuruh untuk semua imam kepala dan juga guru-guru agama bangsa Yahudi datang untuk berkumpul. Dan Raja Herodes menanyakan kepada mereka di manakah lahir raja yang dijanjikan Allah itu. Dan mereka menjawab, oh di kota Bethlehem di negeri Yudea. Sebab beginilah ditulis oleh seorang nabi, engkau Bethlehem di negeri Yudea. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara kota-kota utama di Yehuda. Karena dari engkau akan datang seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel, katanya. Nah, sesudah mereka menjawab itu, Raja Herodes langsung nih memanggil ahli-ahli bintang dari timur itu secara diam-diam. Kita tahu kalau secara diam-diam ini ada maksud apa ya, kayak sneaky banget. Nah, ia bertanya kepada mereka kapan kira-kira bintang itu mulai kelihatan. Sesudah itu ia menyuruh mereka ke Bethlehem dengan pesan ini. Pergilah, carilah anak itu dengan teliti. Dan kalau kalian menemukan dia, beritahukanlah kepadaku supaya aku juga pergi menyembah dia. Apa benar, emang beneran nih mau kayak dikasih hadiah atau mau ngapain nih kira-kira? Nah, lalu pergilah mereka melihat lagi bintang yang mereka lihat dahulu di sebelah timur. Dan alangkah gembiranya kalau mereka itu melihat bintang itu, bintang yang udah disebut-sebut, yang ceritanya lagi viral banget. Dan bintang itu mendahului mereka loh yang mau jalan, mau mencari bayi Yesus itu. Nah, lalu berhenti tepat di atas tempat anak itu. Bayangin nggak, bintang aja bisa berhenti dan tahu tempatnya anak ini akan lahir, bayi Yesus ini lahir. Bayangin nggak betapa powerfulnya nih bayi Yesus sampai bintang pun berhenti tepat di mana bayi Yesus itu lahir. Nah, waktu mereka tahu kan karena bintang itu tepat berdiri, tepat di atas di mana bayi Yesus itu dilahirkan. Jadi mereka akhirnya berhenti di situ, mereka sujud dan menyembah dan mengeluarkan nih, buka semua harta yang mereka bawa dan mempersembahkan kepada yaitu yang disebut anak dari raja orang Yahudi ini, bayi Yesus ini, emas, kemenyan, dan mur. Dan Allah memperingatkan mereka di dalam mimpi supaya jangan kembali lagi,
jalan yang tadinya melewatin Raja Herodes. Jadi akhirnya mereka pulang melalui jalan yang lain. Nah, orang-orang Majus dari timur adalah orang-orang yang ahli ilmu bintang. Mereka itu mempelajarin ilmu bintang-bintang dan mereka juga pasti mempelajarin tentang bintang sebelah timur yang adalah tanda ada raja orang Yahudi yang telah lahir, sehingga mereka itu sangat ingin menemui bayi itu sampai mencari dimanapun bayi itu lahir. Mereka itu buruan cari, mereka bela-belain cari. Mereka datang dan mereka untuk apa sih? Untuk datang itu untuk menyembah bayi Yesus. Nah, dalam perjalanan orang-orang Majus ini bingung ya, sampai akhirnya mereka itu harus menemui Raja Herodes untuk tanya. Dan setelah mereka dapat jawabannya, akhirnya orang-orang Majus ini bisa bertemu dengan bayi Yesus secara langsung. Nah, mereka waktu ketemu bayi Yesus, mereka langsung sujud menyembah anak itu dan memberikan hadiah-hadiah yang terbaik. At the end of the story, mereka diingatkan oleh Tuhan untuk nggak kembali ke Raja Herodes. Dan beberapa orang yang belajar tentang Alkitab mengatakan kalau perjalanan orang-orang Majus itu waktunya itu sangat lama, bahkan berbulan-bulan. Ya iyalah, mereka dulu nggak pakai event sepeda, nggak pakai motor, enggak juga, apalagi pakai mobil, ya kan? Atau mungkin berbondong-bondong pergi naik bus atau train atau pesawat. Enggak ada. Tahu nggak kira-kira mereka naik apa? Ya, mereka naik binatang, yaitu mungkin onta. Nah, pastinya akhirnya perjalanannya itu panjang banget. Nah, tetapi orang Majus itu disertai dan juga dituntun Tuhan. Bisa-bisanya loh sampai kepada bayi Yesus. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami bingung. Misalnya kita bingung mengerjakan tugas sekolahnya gimana. Kayak ada les, gimana cara ngatur waktunya, masih harus kerjain PR, masih harus dan lain sebagainya. Mungkin kita merasa kayak ada situasi bingung. Takut kalau kita tuh sendirian, nggak punya teman. Tapi kita perlu ingat kalau Tuhan, Yesus itu selalu menyertai dan menuntun kita dalam segala situasi. God is always with us and guides us. Mari kita sama-sama ucapkan, God is always with us and guides us. Nah, siapa yang pernah pakai handphone ataupun gadget, entah itu apapun medianya, mungkin kita sukanya kayak scroll atau lihat ada aplikasi, kita bermain di sana, kita lihat YouTube dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau kita nggak punya secara pribadi handphone buat kita, tapi mungkin kita pernah pinjam orang tua kita. Pasti pernah ya, zaman sekarang kayaknya semua melalui handphone, melalui chatting, dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu kan karena semuanya melalui gadget, jadi semua anak-anak yang kecil-kecil sekalipun, yang bayi mungkin 1 tahun, sudah tahu caranya scroll, atau mungkin slide video, ya kan? Karena semuanya udah terbiasa. Nah, tahu nggak ada aplikasi di dalam gadget kita, yaitu namanya Google Map. Ada yang pernah tahu? Ya, apaan nih kira-kira? Nah, Google Map ini atau Maps ini fungsinya adalah kasih kita petunjuk atau arahan. Waktu kita nggak tahu jalan, sekarang gampang banget nih. Kita tinggal tap aja kita mau kemana nih. Misalnya restoran sesuatu, restoran A, kita type aja akan keluar jalannya menuju ke tempat itu. Kalau kita mungkin di Surabaya, kita tahu mau ke Pakuan Mall, gimana nih caranya? Kita tinggal ketik aja dan akan keluar dan akan diarahkan dari handphone kita. Nah, mungkin secara tulisan ada yang suaranya kan ada bersuara ya, Google Map-nya atau map-nya yang kita pakai ada yang belok kanan menuju jalan ini, belok kiri menuju jalan ini. Nah, ketika Maps itu bilang belok kanan, kalau kita nggak mengikutin tapi kita tetap belok kiri, kira-kira what happen? Tetap sih bisa mencapai tujuan, tapi karena jalannya salah jadi agak lebih lama. Yang setuju kata yang yes. Kita bisa nyasar atau tersesat. Nah, atau mungkin juga disuruh putar balik. Atau oh ya udahlah karena satu jalur nih udah terlanjur salah, suruh lurus terus. Tapi what happen? Kita nyasar, butuh waktu yang harusnya 15 menit bisa jadi 25 menit. Nah, bayangin nih, Maps itu seperti suara Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan yang menuntun kita.
Jadi kita ingat super kebenaran kita hari ini, God is always with us and guides us. Tuhan selalu bersama dengan kita dan menuntun kita. Tapi kalau waktu kita itu dituntun dan kita nggak dengerin apa yang Tuhan sudah ngobrol sama kita bisa jadi apa? Nyasar. Yes, kita bisa jadi salah arah, salah jalan. So that's why very important buat kita mendengarkan suara Tuhan lewat our yaitu Bible reading. Jadi jangan lupa kita bisa download My AOC apps di gadget kita atau orang tua kita. Mungkin kita bisa ngeliat nih di apps itu ada daily devotional yang setiap hari kita bisa baca. Kalau mungkin kita kesusahan, gimana ya masa kemana-mana bawa Bible. Oke, it's very easy now. Kita bisa di mana aja akses daily devotional kita. Walaupun kadang mungkin kita bisa juga dengar suara Tuhan bukan melalui Bible aja. Yes, memang betul. Mungkin dari orang lain atau waktu kita ke Joy, kita bisa dengerin message-nya, sermon apa yang Tuhan mau sampaikan. Tapi jangan lupa, tetap kita perlu baca from our daily Bible reading. Jadi kita terus percaya, kita bisa terus berdoa, kita bisa terus tahu suara Tuhan dan juga menyerahkan apapun kebingungan kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Karena ingat, God is always with us and guides us. Mari kita ucapkan bersama. God is always with us and guides us. Oke, sudah selesai nih ibadah hari ini. Super kebenarannya adalah God is always with us and guides us. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. God is always with us and guides us. Dan ayat penuntunnya diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 or Matthew 2 verse 1 until 12. Dan ayat hafalannya diambil dari Ulangan 31 ayat 8. Tuhan sendiri membimbing dan menolong engkau. Ia tak akan mengecewakan atau meninggalkan engkau. Sebab itu janganlah takut atau cemas. Or Deuteronomy 31 verse 8. Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you, He will neither fail you, not abandon you. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau sudah menyempatkan kami Tuhan untuk bisa nonton Joy Online Service. Terima kasih kalau kami diajarkan untuk kami selalu berpegang kepada Engkau dan ikut kepada jalan-Mu Tuhan. Berkati keluarga kami di rumah dan teman-teman kami di sekolah Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, udah selesai nih ibadah hari ini. Jangan lupa ya like, comment, subscribe YouTube channel Joy Online Service ini. See you. God bless you.